Selamat datang di running modul 2, modul kapasitor. Kali ini kita akan melakukan percobaan atau eksperimen sebanyak 4 kali, yaitu percobaan hubungan luas keping terhadap kapasitansi, yang kedua hubungan jarak keping terhadap kapasitansi, yang ketiga hubungan bahan dielektrik terhadap kapasitansi, dan yang terakhir adalah percobaan kapasitas kapasitor atau kapasitansi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi untuk pendahuluan, jadi kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Biasanya disimbolkan dengan C, dan lalu kapasitansi itu dapat didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara muatan yang sering disimbolkan dengan Q atau Q yang bisa disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Jadi satuan dari kapasitansi itu F atau farad, sehingga kapasitansi bisa dirumuskan sebagai C sama dengan Q per V, atau muatan dibagi dengan beda potensialnya. Baik, langsung saja ke percobaan yang pertama, yaitu percobaan hubungan luas keping terhadap kapasitansi. Yang pertama, untuk melakukan running kali ini, kalian buka link simulator yang akan dibagikan pada file prosedur praktikum. Setelah dibuka akan terlihat seperti ini. Lalu kalian klik menu pengenalan. Lalu di sini ada beberapa indikator, kalian bisa pilih atau menghilangkannya pada menu di bagian kanan ini. Baik, langsung saja. Untuk percobaan hubungan luas keping terhadap kapasitansi, berarti variabel yang bakal kita otak-atik itu adalah luas platnya. Jadi nanti tiap kelompok akan mendapatkan 5 luas plat yang berbeda yang akan dibagikan pada prosedur praktikum, pada file prosedur praktikum. Nah, karena yang kita lakukan percobaan atau eksperimen adalah luas plat, maka variabel yang lain harus tetap. Jadi variabel yang tetap adalah yang pertama permitivitas ruang hampanya. Kita gunakan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Lalu beda potensialnya 1,5 volt. Langsung saja kita ubah baterainya ke atas 1,5 volt. Lalu untuk mengeceknya pun kalian bisa menggunakan voltmeter ini. Terlihat di sini 1,5 volt. Lalu selanjutnya variabel yang tetap adalah jarak antar platnya. Untuk jarak antar platnya ini nanti akan dibagikan ketentuannya pada tiap kelompok. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi pada eksperimen ini kita akan melakukan 5 kali pengulangan yang nanti setiap hasilnya akan kita catat di lembar pengamatan. Jadi yang pertama seperti ini, kita ubah luas platnya dengan cara menarik. Nah, nanti kita lakukan sebanyak 5 kali dengan jarak antar plat dan variabel yang tetap lainnya tidak dirubah. Selanjutnya nanti jika sudah, kalian masukkan ke kelima luas yang berbeda tersebut ke dalam file Excel atau lembar pengamatan yang akan dibagikan nanti. Setelah semua luasnya sudah kalian catat di lembar pengamatan, lalu kalian hitung nilai kapasitansinya. Setelah itu jangan lupa untuk screen capture setiap percobaan sebagai lampiran. Lalu dengan menggunakan spreadsheet atau Excel yang akan dibagikan, nanti kalian harus membuat grafik hubungan
antara luas keping kapasitor dan kapasitansi kapasitornya. Baik, selanjutnya untuk hubungan jarak keping terhadap kapasitansi pada umumnya sama dengan variabel yang tetap. Yang kita atur tetap itu pertama adalah beda potensialnya, itu 1,5 volt. Lalu permitivitas ruang hampanya sama dengan yang atas tadi, 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Lalu di sini karena kita ingin melakukan percobaan hubungan jarak keping terhadap kapasitansinya, maka yang akan kita otak-atik itu adalah jarak antar platnya ini atau jarak antar kepingnya ini. Nah, di sini luas platnya akan kita samakan. Maksudnya tiap percobaan jarak antar plat ini luasnya harus sama terus. Nah, untuk luasnya ini nanti akan ada ketentuannya pada prosedur praktikum. Lalu untuk jaraknya ini nanti juga akan diberitahu ketentuannya pada prosedur praktikumnya. Sebagai contoh, saya ambil di sini jarak 1 itu ini kami tawarkan untuk memilih antara 5 sampai 5,9 mm. Jadi kita coba ambil 5,8 mm. Lalu luas platnya ini pada prosedur praktikum kami tawarkan 100 mm kuadrat hingga 400 mm kuadrat. Nah, ini kita langsung asal aja. Ya udah, setelah ketemu ini nanti tinggal kalian masukkan nilai-nilainya ke Excel atau lembar pengamatan. Lalu kalian hitung nilai kapasitansinya dan membuat grafik hubungan jarak keping kapasitor dan kapasitansi kapasitornya. Jadi hubungan antara jarak keping terhadap kapasitansinya. Lalu yang ketiga adalah percobaan hubungan bahan dielektrik terhadap kapasitansi. Nah, untuk bahan dielektrik kalian buka di menu kedua di sini dielektrik. Nah, pada bahan dielektrik ini kalian akan melakukan 5 kali pengulangan menggunakan bahan dielektrik yang berbeda. Jadi contoh yang pertama adalah bahan 1 rekayasa dengan konstanta dielektrik 1,2. Langsung ditulis saja di sini 1,2. Oke. Lalu tinggal dimasukkan di sini. Setelah itu kita masukkan variabel yang tetap. Beda potensial 1,5, permitivitas ruang hampanya sama. Lalu luasnya 100 mm kuadrat, lalu jaraknya 10 mm dengan offsetnya 0,0 mm. Jika sudah, nanti kalian catat di lembar pengamatan Excel, lalu kalian hitung nilai kapasitansinya. Setelah itu kalian buat grafik hubungan bahan dielektrik terhadap kapasitansi kapasitornya. Lalu ada juga bahan yang lain, sebagai contoh di sini ada teflon, kertas, dan gelas. Itu nanti ketentuannya akan dibagikan pada prosedur praktikumnya. Selanjutnya, percobaan yang terakhir adalah percobaan kapasitas kapasitor rangkaian seri dan paralel. Pertama, kalian buka menu kapasitor paralel ini. Lalu pada percobaan yang pertama kita bikin two in series. Jadi yang pertama kita seri dulu ya, rangkaian seri. Terus kita bikin 2 kapasitornya. Nah, untuk
nilai kapasitansi pada tiap kapasitornya ini kita buat sama karena kita ingin mengetahui perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk nilai kapasitansinya nanti akan dibagikan pada prosedur praktikumnya. Lalu yang pertama kita masukkan beda potensialnya sebesar 1,5 volt. Setelah itu kita atur nilai kapasitansinya. Sebagai contoh, kita mendapatkan data 1,5 farad. Ini nanti langsung otomatis ke bilangan bulat kalau misal mendekati. Jadi tadi kan 1,53 tapi langsung ke 1,5. Oke, ini kan udah sama. Lalu nanti kita catat di lembar pengamatannya, lalu kita hitung nilai kapasitansinya, lalu muatannya, lalu kita catat juga beda potensialnya, dan yang terakhir kita hitung energinya. Jadi nanti kita akan membandingkan nilai-nilai tersebut pada rangkaian paralel. Lalu yang kedua, rangkaian paralel sama to in paralel. Setelah itu kita masukkan nilai kapasitansinya sama juga dengan yang tadi 1,5. Baik. Lalu beda potensialnya 1,5 volt. Dan sudah. Setelah itu kalian catat percobaan ini ke dalam lembar pengamatan, lalu kalian hitung nilai kapasitansinya, kapasitansi totalnya, lalu muatan, beda potensial, dan energinya. Setelah itu nanti kalian bandingkan bagaimana pengaruh rangkaian seri atau paralel terhadap kapasitansi, muatan, beda potensial maupun energi yang dihasilkan atau disimpan. Baik, mungkin cukup demikian untuk running modul 2, modul kapasitor. Terima kasih.